Pernah kepikiran nggak, apa sih sebetulnya 8 kewajiban kita terhadap syariat Allah? Nah, ini bukan sekedar daftar aturan yang kaku loh. Anggap aja ini seperti 8 langkah dalam sebuah perjalanan ketaatan yang sangat bermakna. Terus pertanyaannya, gimana cara kita memulainya? Dari mana kita harus melangkah pertama kali dalam perjalanan ketaatan yang sesungguhnya ini? Yuk kita bedah bareng-bareng, satu persatu. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal penting yang harus kita luruskan dulu. Syariat itu bukan cuma soal ini boleh, itu nggak boleh. Bayangkan syariat itu kayak peta kehidupan kita, peta yang super jelas dari Sang Pencipta. Nah, 8 kewajiban yang akan kita bahas inilah rambu-rambu lalu lintasnya, yang bakal nuntun kita biar nggak salah jalan. Siap? Yuk kita mulai. Sama seperti perjalanan besar lainnya, semuanya itu dimulai dari dalam, dari persiapan batin. Jadi, fondasi paling pertama yang harus kita kokohkan itu ada di hati dan pikiran kita. Nah, untuk fondasi batin ini, ada 3 pilar utamanya. Pertama, kita harus tahu dulu alias berilmu. Kedua, kita harus mencintainya. Dan yang ketiga, kita harus punya tekad yang kuat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ilmu. Pengetahuan, coba deh pikirin. Gimana caranya kita bisa taat sama sesuatu yang kita aja nggak ngerti? Mustahil kan? Makanya ilmu itu ibarat lampu senter di jalan yang gelap gulita. Tanpa ilmu, ya kita bakal tersesat. Ini titik startnya. Oke, setelah kita tahu, setelah kita punya ilmunya, langkah kedua adalah mencintainya. Kenapa? Soalnya ketaatan yang tulus itu lahirnya dari cinta, bukan dari rasa terpaksa. Ini penting banget loh. Ini mengubah cara kita memandang segalanya. Kita patuh bukan karena harus, tapi karena kita cinta sama petunjuk darinya. Nah, pilar fondasi batin yang ketiga adalah azam, atau gampangnya tekad yang kuat. Jadi, udah tahu, udah cinta, terus apa? Harus ada komitmen keputusan yang bulat di dalam hati buat, oke, saya bakal lakuin ini. Tekad inilah jembatan antara niat di hati sama perbuatan nyata. Jadi, sebelum kita berbuat, tekadnya harus mantap dulu di dalam. Oke, fondasi batin udah beres nih. 3 pilar tadi udah kita pahami. Sekarang, saatnya kita bawa semua itu ke dunia nyata. Kita masuk ke fase di mana persiapan di dalam hati kita itu diubah jadi aksi yang kelihatan. Ilmu tanpa amal itu nggak ada nilainya. Wah, dalam banget ya. Prinsip ini langsung ngena ke intinya. Dan inilah yang membawa kita ke kewajiban keempat. Beramal, alias mengamalkannya. Jadi, semua pengetahuan dan rasa cinta yang ada di hati itu harus dibuktikan lewat perbuatan. Baru deh ada nilainya. Tapi beramal aja ternyata belum cukup. Nggak semua perbuatan itu nilainya sama. Disinilah kewajiban kelima masuk, ikhlas. Artinya apa? Setiap tindakan kita, sekecil apapun, harus didasari niat yang murni, lurus, hanya karena Allah. Dan tentunya harus sesuai dengan tuntunan yang ada. Inilah kuncinya, supaya amal kita diterima. Perbedaannya itu jelas banget, kayak siang dan malam. Di satu sisi ada amal yang diterima, yang pondasinya niat ikhlas karena Allah. Di sisi lain ada amal yang bisa aja ditolak mentah-mentah, cuma gara-gara niatnya salah, atau bahkan nggak ada niat sama sekali. Misalnya cuma biar dipuji orang. Mungkin di hati kita bedanya tipis banget, tapi di sana dampaknya luar biasa besar. Oke, coba kita rekap sebentar. Kita udah punya ilmu, udah cinta, udah bertekad kuat, terus beramal dengan ikhlas. Kelihatannya udah komplit ya. Tunggu dulu, perjuangan belum selesai. Justru di sini tantangannya. Apa aja sih yang bisa menghancurkan semua amal baik yang udah susah payah kita kumpulin? Jawabannya ada di kewajiban ke-6. Kita harus waspada sama perusak amal. Biar gampang, bayangin deh amal kita itu kayak air yang kita kumpulin di ember. Nah, syirik atau menyekutukan Allah itu kayak bikin lubang raksasa di dasar ember, langsung habis airnya. Terus, ria atau pamer itu kayak lubang-lubang kecil yang bikin airnya bocor terus-terusan. Dan bid'ah atau amalan yang diada-adakan itu bisa bikin embernya retak. Ujung-ujungnya, usaha kita jadi sia-sia kan? Nah, sekarang kita sampai di fase terakhir dan ini krusial banget. Ini bukan lagi soal memulai tapi soal bertahan, soal daya tahan. Gimana caranya kita memastikan perjalanan ini bukan cuma lari sprint sesaat, tapi jadi lari maraton seumur hidup? Disinilah letak kewajiban ke-7, istiqomah, atau bahasa kerennya, konsistensi. Istiqomah ini sebetulnya adalah buah dari 6 langkah yang udah kita lalui tadi. Maksudnya, kita harus bisa tetap teguh, tetap stabil di jalan ketaatan ini. Dan
Ada rasa takut juga akan akhir hayat yang buruk, yang justru jadi motivasi kita buat terus lurus. Dan ini yang harus kita ingat baik-baik. Penilaian itu ada di akhirnya, finishingnya. Bukan soal seberapa hebat kita memulainya, tapi seberapa baik kita mengakhiri perjalanan ini. Itulah yang paling penting. Kenapa? Karena katanya kita akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidup kita. Wah, ini dalam banget sih. Dan akhirnya kita sampai di puncak, di kewajiban ke-8. Dan ini adalah sebuah kesadaran yang di satu sisi melegakan, tapi di sisi lain bikin kita jadi super rendah hati. Kesadaran bahwa kemampuan kita buat konsisten, buat istiqomah, itu semua ternyata bukan murni dari kekuatan kita sendiri. Kemampuan itu datangnya murni dari pertolongannya. Semua perjuangan kita, semua usaha kita, pada akhirnya terangkum dalam satu kalimat yang luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Gak ada daya untuk menghindar dari yang buruk, dan gak ada kekuatan untuk melakukan yang baik, kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah puncak kesadaran dari seluruh perjalanan ini. Jadi, kalau kita rangkum, inilah 8 langkah perjalanan ketaatan kita. Dimulai dari fondasi di dalam diri, punya ilmunya, mencintainya, dan punya tekad kuat. Terus diwujudkan jadi perbuatan yang ikhlas. Kemudian dijaga baik-baik dari para perusak amal, dan dijaga konsistensinya. Dan di atas itu semua, kita sadar semuanya mutlak bergantung pada pertolongan Allah. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan refleksi buat kita bawa pulang. Coba deh, renungkan sebentar. Dari 8 langkah yang keren ini, kira-kira mana satu langkah yang paling perlu jadi fokus perbaikan kita mulai hari ini? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.